Semalam aku ngobrol sama my little sister, my soul sister. Kita ngobrol tentang kenapa sih kita suka mengalami kejadian berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Waktu itu dia ngobrol gimana tentang, aduh aku kalau ngajar itu bener-bener semua pakai perasaan. Sehingga kadang-kadang ada benturan di sisi logikanya, sisi bisnisnya, karena dia bener-bener kalau ngajar semua pakai hati, udah kayak. Dan kalau dia ngajar itu udah nggak di planning lagi, tahu-tahu idenya ada aja. Udah gitu rasanya beda kok sama apa yang dipelajari di sekolah. Kita kan kalau di sekolah, aku aja udah nggak ingat lagi pelajaranku sekolah tuh kayak gimana. Waktu kuliah tuh apa yang tak pelajarin, aku udah nggak ingat lagi. Tapi somehow ketika aku melakukan kegiatanku kok berhubungan dengan apa bidangku dan nyangkut-nyangkut aja. Jadi sebenarnya apa sih? Kenapa hal ini seperti itu? Lalu ada juga satu sahabat guru, dia juga bilang, dia bikin status, kenapa ya kok ada kegiatan selalu berulang? Abis pernah kejadian kayak gini, keulang lagi hal yang sama. Apakah mungkin karena ketika kegiatan itu berulang lalu kita belajar menyikapinya gimana? Mungkin dari pengalaman pertama kita mengalami satu kasus A gitu, terus kita bereaksi dengan cara tertentu, tapi ternyata nggak efektif. Lalu itu keulang lagi 3 tahun kemudian, kasusnya sama lagi. Dengan pelajaran yang dulu kita mempunyai reaksi yang berbeda. Lalu kita pelajari, oh belum maksimal, diulang lagi. Hidup tuh aneh ya, kadang-kadang pengulangan-pengulangan kayak gitu. Ada juga berpikir, gimana ya, kalau hidup lagi kayak gini, gimana sih menyikapi hidup? Kita juga ada kan yang kita sedang masa pandemi kayak gini, gimana toh caranya untuk bisa berpenghasilan yang baik gitu, karena kebutuhan kita banyak, tetapi eh, tantangannya juga makin banyak. Bener sih bahwa memang ujung-ujungnya kalau kita masalah rezeki itu ujung-ujungnya kan di ibu ya. Selama kita sama ibu kita berbakti, ada aja jalan. Itu nggak ngerti gimana tuh magicnya, apakah sekarang atau enggak, tapi nggak tahu deh, ditekunin aja. Aku nggak ada lah yang punya solusi gimana survive dengan kondisi ekonomi. Presiden di semua negara pun sedang bingung, tapi kita meyakini selama kita bertekun baik sama ibu, ada aja jalan. Nah, ini kan lagi urusannya dengan pola hidup. Kenapa kita ini melakukan kegiatan berulang-ulang, kesulitannya sama, penyelesaiannya gimana? Kayak tadi masalah rezeki ya, kita ketika punya masalah lalu kita baik dengan ibu, hasilnya gimana? Kita punya masalah, kita tidak berfokus pada masalah kita, tapi kita ambil solusi lain, yaitu malah nolong orang, hasilnya gimana? Pelajari lagi sampai kita masing-masing ketemu solusi yang paling baik. Makanya nggak berani deh aku ngasih nasihat, oh lu harus begini, lu harus begitu ya. Siapa gua ya, gue juga masih belajar. Tapi yang aku semalam itu ngobrol sama adikku ini, yang menarik adalah gini, ketika kita menjalani hidup, lalu itu terasa sebagai misi jiwa. Misi jiwa tuh apa? Ya kayak gitu tadi, yang kalau kita melakukan sesuatu udah nggak lagi pakai dipikir-pikir lagi, somehow ada aja idenya, baik aja. Terus kami berkesimpulan bahwa ketika itu adalah misi jiwa, yang bekerja tuh bukan kita, yang bekerja adalah yang nyuruh kita. Yang nyuruh kita kan pencipta hidup ya. Ini analoginya gini, misalnya kita ngirim barang nih, gosen. Iya, orangnya datang ambil barang, orangnya nganterin. Tetapi otaknya kan kita, yang punya plan kita, yang menentukan tujuannya kita, yang mengatakan Bapak harus ketemu dengan siapa, nanti ketemu di sini kan kita. Yang janjian di awal sebelum dengan orang penerima barang kan kita. So, ketika misi dia adalah sebagai pengantar barang, yang sebenarnya kerja itu kan kita. Dia alatnya. Kalau kita panggil orang cleaning service,
Kan kita nggak bisa bilang datang aja bersihin apa, nggak tahu bersihin apa, ya nggak bisa bilang begitu. Kita kan ngasih tahu, aku maunya bersihin kasurku, habis itu tempat tidurku tolong di bawah tempat tidur itu banyak debu, lalu di lemari itu tolong di atas lemari itu tas-tasnya diberesin biar nggak berantakan, bla 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 bla. Itu artinya kita juga, dia mengerjakan betul. Tapi ketika misi itu harus dijadikan, yang mikir kita. So, balik pada kepengulangan hidup. Kenapa hidup itu berulang-ulang? Maybe it is your misi jiwa. Maybe something you need to learn from there. Saya baru sadar loh, punya misi jiwa rada aneh. Jadi, beberapa minggu yang lalu saya makan malam dengan saudara saya dan dia bilang, ini keempat kalinya loh kamu buka perusahaan. Dulu pernah bantu Dusit Mangga 2, Hotel Laglander itu yang ada di Mangga 2. Aku di sana dari zaman hotel itu masih kita kantor di bedeng di bawah. Jadi aku sampai kena campak. Soalnya hari kedua hari keberapa aku kerja di sana aku kena campak. Soalnya kan kotor banget, udah di daerah Mangga 2, terus di bedeng pula. Setengah mati, bau cat segala macam. Aku asma lagi, aduh nggak bagus ya gitu. Terus punya juga pernah dibawa sama bapakku tuh Pak Wiwoho untuk buka production house namanya Indra TV News Agency tahun 2000 itu juga bikin from scratch. Ketemu dengan Pak Wiwoho itu, lalu beliau hiring teman-teman mulai dari nol lagi. Terus ikut Bu Eka Swandini. Walaupun waktu itu sekolahnya udah ada, tapi kita mulai bangun sekolah lagi dari nol. Dari Cambridge Child Development Center, lalu menjadi Gym Academics Indonesia. Sekarang berubah jadi Senyum Anak Indonesia. Tapi itu juga dari nol, bangun gedung lagi. Sekarang saya di Kipina Kids Indonesia, bangun dari nol lagi. Orang pertama yang di-hire oleh Pak Sudino. Lalu saya mulai hiring people. Sekarang udah agak lumayan, udah ada marketing, udah ada guru, udah ada ini, udah itu, gedungnya udah jadi. But from nol lagi. Pertanyaannya adalah, apa sih misi jiwa aku? Misi jiwa aku adalah, tahu nggak? Jadi mbok mban, jadi pelayan orang-orang hebat yang sedang membangun perusahaan-perusahaan besar yang akan berpengaruh terhadap kehidupan bangsa ini, berpengaruh kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Misi jiwaku jadi mbok mban. Kalau di wayang aku pikir-pikir aku tuh versi perempuannya Semar kali ya. Ngeladeni Pendowo, jagoan-jagoan, superstar, superhero di cerita Mahabharata. Kita cuma jadi Semarnya aja. But I'm happy to be Mbok Mban. I'm happy to be one. Dari setiap pengulangan ini belajar lagi kesalahanku ketika dulu ngomong yang itu, kurangnya di mana, belajar lagi. Dan jadi pelayan itu enak banget loh. So, sukses buat semuanya. Silahkan menemukan misi jiwa masing-masing. Pasti asik. Pasti itu dilakukannya somehow ada aja energi yang membuat kita gak bosen, gak mati gaya. Ada aja gitu. Akan ada tangis dan ketawa di situ. So what? It's just life. Tapi ketika kita tahu itu misi jiwa kita, kita boleh GR lah. Tuhan pakai kita untuk melakukan karyanya dengan pattern yang berulang, yang akhirnya kita jadi lebih nggak bodoh-bodoh banget. Masih ding. Aku masih bodoh juga sih. Anyways, oke lah, aku sudah sampai rumah, mau makan tahu dulu, udah habis rapid test supaya making sure bahwa I'm healthy, supaya orang-orang yang aku ngomong ini juga memastikan mereka happy dan healthy ya. Have a good one. Bye.